Masalah hutan dan kehutanan ini tidak boleh hanya Dinas Kehutanan, tidak bisa hanya Kementerian Kehutanan, bukan hanya Fakultas Kehutanan, tapi itu tanggung jawab kita semuanya. Namun yang perlu mungkin kalau saya, program-program itu jangan sifatnya hanya proyek. Kenapa banyak kegiatan-kegiatan kehutanan ini yang tidak berhasil? Karena sistemnya adalah proyek. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, di era kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK resmi dipisah menjadi dua kementerian yang berbeda untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi dari masing-masing kementerian. Nah, dengan kebijakan ini, Kementerian Kehutanan menjadi entitas baru dalam pemerintahan yang tentunya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini menjadi menarik untuk kita bahas bagaimana sih sektor kehutanan Indonesia di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Ade Mujtahid MS Hud MP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya wabarakatuh. hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Prof. Mujtahid ini selain menjabat sebagai dekan, ia juga baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia atau Foretika periode 2024 hingga 2027. Beliau juga tergabung dalam International Union of Forest Research Organization dan tentunya masih banyak lagi penelitian dan pengabdian beliau di bidang terkait. Nah, untuk mengawali diskusi kita hari ini nih Prof, mungkin saya mulai dari tanggapan Prof. Mujtahid sendiri mengenai kebijakan pemisahan Kementerian Kehutanan dari KLHK ini gimana Prof? Jadi pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Betul. Menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sendiri. Jadi sebenarnya dulu kementerian ini juga udah tersendiri. Betul. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Namun pada saat Pak Jokowi periode yang lalu menggabung antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebenarnya ini tidak lebih kepada pengurusan kehutanan ini kan sangat kompleks. Kompleks, betul Prof. Bukan hanya dengan mengurus hutannya, tetapi juga termasuk masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan. Sehingga mungkin dengan pertimbangan itu Pak Presiden bahwa ini perlu penanganan khusus yang menangani lingkungan dengan yang menangani kehutanan. Karena kalau dilihat dari luas, Betul. kawasan hutan kita itu 120 jutaan hektar. Oke, sampai ratusan juta hektar ya Prof Ya, ya? 120 jutaan hektar. Kemudian itu kurang lebih 60% dari daratan Indonesia. Oh, oke. Sehingga menurut saya memang perlu satu kementerian khusus menjadi Kementerian Kehutanan. Oke, jadi memang itu tadi ya Prof, bahwa memang sektor kehutanan ini adalah kompleks ya. Iya. Kalau mungkin orang mendengarnya itu langsung pikirannya hanya seputar alamnya saja. Iya, Ternyata biasa orang banyak hanya sektor melihat yang bahwa terkait. yang penting ada vegetasi, tertutup, Ada hutan, itu hutan. kan. Padahal banyak hal yang perlu diurusi di dalam Oke. penanganan hutan ini. Jadi memang untuk ini terkait juga dengan sosial ya Prof ya, Iya. Masyarakat yang berada di Betul. sekitarnya itu juga perlu Betul. diurusi dalam hal ini sehingga memang perlu ya untuk dispesifikkan lagi Iya. kementerian Iya. tersendiri. Nah, tentunya ini tadi ya Prof sempat Prof sebutkan juga memang ini bukan pertama kalinya sebenarnya Iya. Kementerian Kehutanan ada dalam kabinet pemerintahan sebelumnya juga pernah, tapi mengalami berbagai dinamika ya kalau Iya. saya sebut karena Iya. sempat dihilangkan, kemudian
Muncul dimunculkan lagi. dan digabung Betul. dan lain sebagainya, dan sekarang kemudian berdiri sendiri. Iya. Nah, dengan adanya kebijakan ini kan cukup berbeda dengan 2 periode sebelumnya, Prof. Iya. Nah, tentunya akan ada dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini. Menurut pandangan Prof sendiri seperti apa dampak yang akan hadir, Prof? Kalau sebenarnya mungkin kehutanan bisa lebih fokus ya. Mm-mm. Lebih fokus ke sebenarnya masalah lingkungan dan kehutanan ini kan tidak bisa sebenarnya dipisah. Seperti apa ya dua-duanya, bagaimana keberlanjutan lingkungan kita, Oke. di mana salah satu bagian itu adalah kehutanan. Namun demikian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengurusi kehutanan yang luasnya 120 juta hektar ini, itu kan tidak mudah. Betul. Sehingga perlu fokus, ya mungkin dengan pertimbangan Bapak Presiden, bisa lebih fokus dalam pengurusannya. Lingkungan juga lebih fokus. Namun demikian, bukan berarti antara satu sektor dengan sektor yang lain ini itu terpisah. Tetapi antara satu sektor itu semua berkaitan, tidak ada sekat. Bukan hanya misalnya kehutanan saja dengan pertanian, ya, di mana kita tahu bahwa hutan itu adalah sumber air yang mengairi irigasi untuk pertanian. Betul. Apalagi kalau dengan lingkungan sendiri, ya. Jadi kalau saya melihat positifnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di program prioritas Pak Presiden, Pak Prabowo ini, di situ juga disebutkan bahwa salah satu intinya itu mengenai pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan hidup terkait dengan keberlanjutan dengan bagaimana ini masalah iklim zero net sink 2030. Oke. Jadi betul. saya menaruh optimisme dengan ini. Memang nanti yang perlu itu adalah koordinasi antar sektor. Sektor lingkungan, kemudian kehutanan sendiri. Kalau koordinasi itu dilakukan dengan baik, saya yakin mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, jadi memang pemisahan ini bukan bertujuan untuk memisahkan antar sektor ya, Prof, Ya. tapi memang dibutuhkan untuk fokus di bidang itu, dan tapi juga perlu adanya koordinasi Ya. antar tiap-tiap Betul. sektor itu. Ya. Dan tentunya dengan adanya kebijakan ini, Prof, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada perubahan-perubahan mungkin, atau di masa adaptasi ini, masa transisi ini akan ada penyesuaian-penyesuaian. Mungkin menurut pandangan Prof, bagaimana transformasi di sektor kehutanan ke depannya, Prof, dengan adanya kebijakan ini? Jadi ini kan belum 1 bulan ya. Betul. Kita tidak boleh terlalu cepat untuk memberikan penilaian seperti apa. Yang namanya ada perubahan-perubahan dalam struktur, mungkin ada namanya transisi. Ketika ada transisi, ya mungkin ada percepatan, ada perlambatan, ada hal-hal yang perlu diskusi lebih jauh lagi. Dan saya juga yakin bahwa Menteri Lingkungan Hidup ini kan juga dari kehutanan. Dia sebelumnya ada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dan saya yakin bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, yang tadinya berpisah, kemudian digabung, mungkin ada hal-hal lagi yang dilihat untuk penyempurnaan lebih jauh, ya dipisah lagi. Kembali. Ya. Okay. Dan kami juga dari Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia, salah satu yang menyarankan bahwa Kementerian Kehutanan ini seharusnya berdiri sendiri. Dengan begitu besarnya lingkup ya, pekerjaan, kemudian sekarang bagaimana climate change, perubahan iklim. Di perubahan iklim ini, di mana sektor kehutanan itu dibebankan 60%. Ya. 60% penurunan emisi 2030 itu di sektor kehutanan. Ya. Oke. Jadi memang punya tanggung jawab yang besar ya sektor kehutanan ini, Prof. Dan sempat juga disampaikan tadi bahwa memang tidak terlepas daripada suara atau dukungan dari Forentika itu sendiri dalam memberikan saran bahwa memang sebaiknya Kementerian Kehutanan ini dipisahkan saja. Dan kita tidak boleh terlalu cepat ya langsung menjustifikasi ini akan kan terjadi baru apa gitu. Tanggal 21 ya, belum sebulan. Belum 1 bulan, ya. Iya. Jadi kita berharap saja yang baik ke depannya. Kemudian lagi, Prof, ini kan sektor kehutanan Indonesia ini sebenarnya sangat kaya ya, Prof. Tapi kalau kita lihat sebelumnya ya memang ada beberapa permasalahan kemudian yang muncul gitu. Nah, dengan adanya kebijakan ini, potensi apa di sektor kehutanan Indonesia yang bakal diperkuat gitu dengan adanya kebijakan pemisahan ini, Prof? Sebenarnya sektor kehutanan ini kalau kita lihat negara-negara di Skandinavia ya, Finlandia dan sebagainya, malah dari sektor kehutanan ini yang berkontribusi banyak ke pendapatan negara. Oke, ke pendapatan ya. negara.
ke penerimaan negara. Mungkin memang sektor kehutanan ini kalau dikelola dengan baik, bukan hanya kehutanan itu kita tidak boleh hanya berpikir mengenai kayu. Betul. Tapi banyak hasil hutan bukan kayu yang bisa dikembangkan. Ya, sektor jasa lingkungan, pariwisata dan sebagainya yang nilainya bisa lebih besar dibandingkan kalau kita mengelola kayu. Ya, saya memang berharap bahwa dengan terpisahnya kehutanan dan lingkungan ini bisa lebih fokus ya untuk bagaimana sektor kehutanan ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dalam bentuk real maupun yang tidak real. Nah, sekarang kan harus kita melihat misalnya kemarau yang kemarin yang panjang ini. Betul, kemarau panjang. Air sulit ya, air bersih. Beberapa daerah yang kekeringan dan sebagainya. Kita lupa bahwa yang memberikan ketersediaan air itu kan dari sektor kehutanan. Kehutanan, betul. Nah, yang kita lihat itu kan hanya hasil hutan bukan kayu. Padahal ini kontribusinya sangat besar. Mana lagi oksigen dan sebagainya ya, udara yang bersih, semua dari sektor kehutanan. Jadi memang seperti itu ya. Mungkin selama ini saya dan mungkin pemirsa Unas TV jadi rumah masih terbatas ya pemikirannya atau deskripsi mengenai kehutanan itu sendiri, bahwa ternyata memang selain dari pohon-pohon yang selama ini yang kita pahami kehutanan ya pohon-pohon aja gitu kan ya, tetapi ternyata banyak sektor yang bisa juga berpotensi untuk menghasilkan dari dalam sana. Dan tentunya selain itu juga kehutanan ini memegang peran penting juga ya Prof ya, termasuk tadi dalam perubahan iklim dan lain sebagainya, itu di situ menjadi kunci juga di situ di sektor kehutanan ini. Nah, itu tadi kalau kita berbicara soal potensi. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah hal yang baru. Tentunya akan ada juga tantangan ke depannya, apalagi kan perlu dari segi struktur juga, orang-orangnya baru mau diisi, kemudian susunannya. Nah, tantangannya seperti apa menurut Prof? Dengan adanya pemisahan kementerian ini, memang pasti mengikut struktur-struktur yang baru. Mungkin tadinya dia di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang terkait dengan lingkungan, harus ikut dengan Kementerian Lingkungan. Mungkin terkait dengan perubahan iklim misalnya, yang menangani terkait dengan perubahan iklim itu ya. Mungkin dia pindah ke sana. Tapi kita tidak tahu ya. Ini kan sementara digodok ini. Nah, kita berharap bahwa walaupun bisa terpisah, tetapi koordinasi antar sektor itu yang jauh lebih penting. Kemudian mungkin menempatkan juga orang-orang yang profesional di bidang teknis itu ya, yang betul-betul memahami. Betul. Karena di level dirjen, di level direktur dan sebagainya itu kan harus orang-orang yang eksekutornya di lapangan. Ya, betul, kemudian dan yang jauh lebih penting kalau menurut saya, Ibu Iva, ini adalah bagaimana koordinasi antar sektor. Nah, betul. Penyelesaian masalah lingkungan, penyelesaian masalah kehutanan itu tidak cukup hanya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Tapi itu tanggung jawab kita semuanya, ya. Termasuk kita semua. Tidak ada orang terlepas yang tidak berkontribusi dalam perubahan iklim. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak boleh bahwa ini urusannya Kementerian Kehutanan, ini urusannya Kementerian Lingkungan, tetapi kita semua. Di rumah kita punya AC, kita ke kampus pakai kendaraan bermotor, itu kita berkontribusi semua terhadap emisi ya, emisi ini ya. Makanya kita itu biasa sangat sedih sekiranya ada orang terlalu muda untuk menebang pohon. Sering dianggap remeh sekali, dianggap ya, biasa, dianggap ini, mungkin karena mereka tidak paham. Sehingga mungkin memang sosialisasi dan pelibatan Forum Pimpinan Lembaga Tinggi Kehutanan selama ini dengan Kementerian Kehutanan selama periode Bapak Jokowi. Dengan yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu aktif sekali dengan politika. Jadi Forum Pimpinan Lembaga Tinggi Kehutanan ini sangat aktif, ya, berkontribusi di dalam program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk di dalam penyusunan rencana-rencana kerja kementerian, di dalam penurunan gas emisi rumah kaca, di mana pemerintah kita itu kan ditarget 31,98% di 2030. Penurunannya. Kenapa dikatakan juga zero net sink ini?
maksudnya adalah jumlah emisi yang diproduksi, serapannya itu harus lebih besar. Bukan berarti tidak ada emisi, tetapi Serapannya itu harus lebih besar dibanding jumlah emisi yang diproduksi. Sehingga saya mengajak kita semua, mungkin pemirsa Unhas TV, ayo kita berkontribusi sekecil apapun untuk kontribusi kita. Karena tidak bisa hanya diserahkan kepada kementerian. Betul. Tidak boleh hanya diserahkan ke Fakultas Kehutanan Unhas. Tapi seluruh warga Unhas ini harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap perubahan iklim ini. Penurunan emisi. Kalau kita lihat, ya sekarang kan musim hujan tidak menentu. Betul, Prof. Kadang hujan, kadang tidak. Kemudian kita mengeluh panas, ya. Aduh, panasnya hari ini. Tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang membuat panas kita sendiri. Kita sendiri. Ya, jadi sekecil apapun kontribusi kita, itu harus kita kesadaran dari diri sendiri. Oke, jadi itu tadi ya pemirsa, bahwa memang di sini dibutuhkan namanya kolaborasi ya, Iya. Prof. Jadi bukan hanya tugas atau tanggung jawab dari pemegang jabatan di bidang kehutanan saja, tetapi kita masyarakat biasa pun juga mampu Iya. memberikan kontribusi sekecil apapun itu. Iya. Nah, sangat menarik sekali, Prof. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang menjadi urgen di sektor kehutanan, tapi Ya. jangan dijawab dulu di segmen ini, Prof, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Prof. Mujitahid. Nah tadi kita sudah bahas pemirsa mengenai potensi serta tantangan yang akan hadir dengan adanya kebijakan pemisahan Kementerian Kehutanan ini. Nah kita membahas tentang sektor kehutanan di Indonesia secara umum dulu nih pemirsa, bahwa memang tentunya setiap masa atau setiap tahun itu punya fokus masing-masing, Prof, mengenai permasalahan yang akan ditangani. Nah sejauh ini dari semenjak Prof. Mujitahid mungkin lulus di Sarjana Kehutanan Unhas hingga saat ini bergelut di bidang sektor kehutanan ini. Nah, untuk saat ini sendiri, Prof, apa sih permasalahan yang menurut Prof menjadi urgen atau sangat penting untuk diprioritaskan, Prof? Memang permasalahan kehutanan ya selama ini, dan ya sudah banyak sebenarnya yang tertangani. Namun demikian bahwa yang pertama itu adalah harus kita taat patuh kepada fungsi dari masing-masing kawasan itu. Kalau dia untuk konservasi, ya buat untuk konservasi. Kalau hutan produksi, hutan lindung, dibuat produksi dan lindung sesuai dengan fungsinya. Karena kalau kita memanfaatkan tidak sesuai dengan fungsi, ini yang banyak menjadi masalah. Ya. Itu yang pertama. Dalam hal ini mungkin tata ruang ya. Tata ruangnya. Tata ruang kehutanan itu harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dari hutan itu sendiri. Mungkin sebelum dilanjut dulu, Prof, boleh mungkin dideskripsikan secara singkat saja mungkin jenis-jenis pemanfaatan dari hutan itu sendiri. Mungkin pemirsa juga masih banyak belum tahu gitu, Prof. Kalau dia produksi, ya, memang hutan itu untuk produksi.
Kalau kayu hanya boleh dimanfaatkan di hutan produksi. Oke. Ya. Kalau di hutan lindung, namanya hutan lindung untuk fungsi perlindungan, tidak boleh memanfaatkan kayunya. Kayunya. Tetapi jasa lingkungan boleh, hasil hutan bukan kayunya boleh. Tapi kayu itu tidak boleh sama Kayunya sekali. tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi kalau itu untuk fungsi perlindungan, kita harus patuh ke fungsi itu. Dan yang paling penting mungkin juga penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum ini juga penting. Kalau ada misalnya yang melanggar tentang itu ya harus ditindaki. Ya. Secara tegas. Ya. Kemudian hal lain lagi yang terkait dengan masalah-masalah yang urgen dan sering muncul adalah masalah kebakaran hutan. Ya. Nah, walaupun kebakaran hutan ini sebenarnya sudah mengalami penurunan. Kalau kita dengar tahun-tahun sebelumnya, sampai negara tetangga ini protes, Singapura, Malaysia, tetapi akhir-akhir ini kan jarang kita dengar. Betul, Prof. Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita lihat juga itu sudah menurun. Ya. Kemudian mengenai deforestasi, ada deforestasi itu adalah yang tadinya berhutan menjadi tidak berhutan. Ya. Oke, sederhananya seperti itu. Iya. Nah, ini juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat itu sangat-sangat signifikan di 2017 ke 18, 2019 itu mengalami penurunan. Signifikan. Dan kita tidak boleh terlena dengan ini. Harus tetap melakukan pengawasan, kemudian koordinasi antar sektor, di mana juga sekarang program-program pemerintah di dalam pemberdayaan masyarakat ini kan cukup banyak. Betul. Ya, kalau kita program perhutanan sosial, ya, bagaimana memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana mengawal ini semua. Kemudian mungkin juga konversi lahan, ya. Konversi lahan hutan menjadi tidak berhutan. Kalau seandainya itu dilakukan, mungkin perlu melakukan kajian-kajian yang lebih lebih awal. Kalau ini dikonversi, kita seperti apa yang harus dilakukan? Karena tutupan hutan kita, mungkin saya perlu jelaskan bahwa kawasan hutan itu adalah kawasan tidak semua berhutan. Oke, tidak semua berhutan. Jadi kalau kawasan hutan, ada yang berhutan, ada yang tidak berhutan. Oke. Ya. Jadi 120 juta hektar ini, mungkin sekian persen itu tutupan vegetasinya dia berhutan, ada yang tidak berhutan. Oke. Sehingga mungkin perlu diprioritas lahan-lahan yang tidak berhutan ini untuk yang lain, ya, untuk pemanfaatan yang lain. Oke. Karena kalau misalnya kita ditarget 2030, tahun 2030 ini dengan penurunan emisi 31, sekian persen, kalau hanya menggunakan dana kita dalam negeri. Tapi kalau bantuan luar negeri sampai 41%, ya, harus menjaga tutupan, hutan. Kemudian tidak berhutan, ini yang diupayakan bagaimana berhutan. Berhutan dalam hal ya tutupan vegetasinya. Tetapi kan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pola perhutanan sosial, dengan pola-pola agroforestry. Masyarakat bisa memanfaatkan. Oke, jadi ada memang beberapa fokus yang sebenarnya kalau kita bilang menjadi berita baik juga ya, karena terjadi penurunan secara signifikan seperti kebakaran hutan dan deforestasi tadi itu ya, Prof. Tapi di sisi lain juga kita punya tanggung jawab yang besar. Banyak PR-PR juga yang di belakang sekali, ya. Dan masih perlu pengawasan juga. Nah, terkait dengan deforestasi ini juga menarik untuk kita bahas nih, Prof, mengenai IKN. Mungkin ini agak out of the topic pemirsa, tapi mumpung kita dapat nih momennya bersama Prof Mujtahid, jadi kita bahas di dalam diskusi kali ini juga bahwa memang kemarin pada saat pembangunan IKN itu, Prof, banyak disoroti dari berbagai sektor termasuk kehutanan juga, karena memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa memang dalam pembangunannya itu banyak lahan-lahan yang kemudian dikorbankan menjadi lahan pembangunan dari IKN itu sendiri. Mungkin tanggapannya seperti apa, Prof?
Jadi pada awalnya kami seluruh pimpinan perguruan tinggi kehutanan diajak berkunjung ke lokasi calon IKN. Oke. Kemudian perlu kita tahu bahwa di areal IKN itu adalah areal hutan tanaman. Hutan tanaman. Ya, hutan tanaman industri. Yang ditanam di sana salah satu jenisnya adalah eukaliptus. Eukaliptus. Ya. Kemudian kalau kita baca konsep IKN ini, konsepnya itu Forest City. Forest City. Forest kota City. yang Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana menjaga keseimbangan antara yang dibuka untuk bangunan itu, infrastruktur, dengan apa yang harus dilakukan untuk mengganti itu. Oke. Karena ya tidak ada pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan itu kalau di sana. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita lihat konsepnya, saya udah 2 kali ke sana. Sudah 2 kali, oke. Sudah 2 kali. Malah ada program untuk bagaimana mengembalikan yang tadinya hutan tanaman menjadi hutan alam. Oke. Kalau hutan tanaman itu kan satu jenis. Ya, kalau eukaliptus semua. Eukaliptus semua. Karena apalagi kalau hutan tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Industri tadi ya, Prof. Ya, apalagi kalau untuk pulp dan kertas. Ya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan konsepnya, menurut saya luar biasa sebenarnya. Kalau itu betul-betul terrealisasi sesuai dengan rencana dan konsep-konsep yang disampaikan. Oke. Seperti itu ya. Jadi memang untuk pembangunannya sendiri sebenarnya juga melibatkan dari pimpinan-pimpinan kehutanan seluruh Indonesia ya, Prof. Dan ketika seandainya memang dari konsep program IKN ini akan terrealisasikan, itu bahkan akan lebih baik dari sebelumnya ya, Prof. Karena akan diubah menjadi. Jadi di sana itu ada konsep ya, saya berkunjung ke miniatur hutan alam. Jadi hutan tanaman yang akan dibangun menjadi untuk hutan alam dengan konsep Forest City itu ya. Jadi memang konsepnya semoga saja ya bahwasanya program Forest City ini atau kota yang berada di tengah hutan ini dapat terwujud ya. Semoga saja ke depannya bisa mewujudkan Forest City ini di IKN itu sendiri. Dan tentunya ini sudah tercerahkan ya dari Prof. Gojitayat bahwa memang sebenarnya tidak terlepas dari peran akademisi kita juga di bidang tersebut. Dan semoga kita bantu saja program pemerintah untuk mewujudkan Forest City di IKN tersebut. Nah selanjutnya Prof, kita kan kampus kita ini berada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya memang di Sulsel ini kalau kita lihat secara geografisnya Prof itu termasuk wilayah dengan kawasan hutan yang luas juga, Prof. Nah, kalau Prof melihat sendiri potensi secara spesifik di Sulawesi Selatan itu seperti apa, Prof? Jadi sebenarnya kita Sulawesi Selatan ini sekali lagi semua areal hutan Sulawesi Selatan kan terbagi ke dalam namanya KPH. KPH. Sudah terbagi. Jadi ada Kesatuan Pengolahan Hutan, Pemangkuan Hutan, dan di Sulsel ini sebenarnya potensinya banyak. Kalau kayu mungkin tidak, tapi hasil hutan bukan kayu itu bisa dikembangkan. Seperti apa, Prof, itu? Hasil hutan bukan kayu itu bisa madu, ya, kemudian getah pinus, dan hal-hal lain. Namun yang perlu mungkin kalau saya, ya, program-program itu jangan sifatnya hanya proyek. Kenapa banyak kegiatan-kegiatan kehutanan ini yang tidak berhasil? Karena sistemnya adalah proyek. Nah, kalaupun dia proyeknya harus berkelanjutan. Jangan selesai proyek, selesai kegiatan, setelah itu tidak pernah dilihat-lihat lagi, tidak pernah ditengok-tengok lagi. Sementara masyarakat yang ada di sekitar hutan ini kan juga pendampingan, perlu juga pelatihan-pelatihan, sehingga dia suatu saat di dalam mengelola hutan. Itu dia bisa mandiri. Ya. Itu tetap harus dilakukan pendampingan. Sulsel ini sebenarnya walaupun secara di Sulsel ini kan ada Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau, ada Taman Nasional Takabonerate di Selayar, kemudian dan banyak lagi kawasan-kawasan hutan yang lain. Jadi bukan hanya untuk produksi kayu, tetapi kan kawasan-kawasan konservasi kan banyak. Betul. Bantimurung, kemudian
Takabonerate di Selayar, ini kan potensi sebenarnya untuk dikembangkan untuk jasa lingkungan. Karena tidak boleh orang menebang kayu kalau di dalam kawasan konservasi. Ya. Dan sangat juga tergantung kepada program-program prioritas dari pemerintah. Di pemerintah setempat ya, Prof. Walaupun potensi itu ada, tetapi tidak masuk, harusnya kan menjadi program prioritas. Prioritas pemerintah setempat. Kenapa menjadi program prioritas? Ya, kalau kita lihat di mana-mana kan banyak masyarakat kita yang beraktivitas dalam kawasan Betul. hutan. Sehingga bukan langsung melarang dia keluar, tetapi apa yang harus dilakukan, hutan kita tetap terjaga dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari situ. Nah, jadi memang itu tadi ya, bahwa memang kalau kita mengolah itu bukan berbasis proyek ya, Prof. Iya. Kalau sudah selesai proyek, selesai kegiatan. tidak diawasi lagi. Padahal ya namanya pendampingan termasuk sebenarnya peran perguruan tinggi. Betul. Di dalam pengabdian masyarakat ya. Iya, makanya saya harus katakan bahwa masalah hutan dan kehutanan ini tidak boleh hanya Dinas Kehutanan, tidak bisa hanya Kementerian Kehutanan, bukan hanya Fakultas Kehutanan, tapi itu tanggung jawab kita semuanya. Semua sektor bisa masuk, ya. Semua sektor bisa masuk. Misalnya kita punya Unhas ini, kita bersyukur bahwa kita punya kawasan hutan dengan tujuan khusus, ya. Itu luasnya 1.460 hektar. Dan semua fakultas bisa beraktivitas. Silakan buat perencanaannya, koordinasikan dengan pengelola, itu bisa. Mau tanaman obat dengan farmasi, masalah-masalah sosial mungkin dengan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, tanaman obat, dan ya mungkin bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan bisa Fakultas Ekonomi. Betul, betul. Jadi kita akan berperan sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang keahlian kita masing-masing. Nah, jadi saya sebut ini saya sebagai undangan terbuka kali ya, Prof, Ya. kepada seluruh sivitas Semua. akademika UNHAS ya, tidak Ya. terbatas di Fakultas Kehutanan saja, bahwa kita UNHAS ini punya hutan pendidikan ya, dengan tujuan khusus KHDTK itu tadi yang bisa semuanya memanfaatkan di sana dari segala sektor kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, bisa dioptimalkan pemanfaatan dari hutan pendidikan kita yang ada di Bengkok-Bengkok sana. Nah, sebagai dekan Fakultas Kehutanan juga nih, Prof ya, tentunya terpecahnya atau pemisahan Kementerian Kehutanan ini bakal membuka juga lapangan pekerjaan atau lowongan di bidang kehutanan itu sendiri. Bagaimana Prof Mujitahid melihat ini sebagai potensi bagi mahasiswa juga alumni dari Fakultas Kehutanan Unhas? Alumni kita itu kan ya tidak diarahkan untuk semua menjadi PNS. Oke. Ya. Karena yang mau diterima pegawai negeri sipil itu kan terbatas. Terbatas, betul, Prof. Tapi bagaimana membekali mahasiswa, alumni kita ini supaya bisa mandiri. Ya. Sektor kehutanan ini banyak yang usaha-usaha di sektor kehutanan. Kemudian banyak juga alumni kita bukan hanya terserap di sektor kehutanan. Betul. Yang namanya kewirausahaan, ya, di segala sektor, bukan hanya berwirausaha di sektor kehutanan, tapi semua sektor. Semua sektor. Sehingga memang mahasiswa kita ini harus dibekali dengan keterampilan khusus, ya. Termasuk juga penyesuaian di dalam kurikulum kita, dengan melihat di pasar kira-kira seperti apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Dengan seluruh permasalahan di bidang kehutanan. Jangan kami di hutan pendidikan kita saja, di KHDTK. KHDTK ini sementara sekarang ini kita berpikir bahwa bagaimana KHDTK ini bukan hanya sebagai tempat praktek mahasiswa, bukan hanya tempat praktek bukan hanya tempat riset untuk dosen-dosen kita, tetapi bagaimana hutan pendidikan ini, KHDTK ini bisa membiayai dirinya. Ya. Bisa menghasilkan juga. Menghasilkan, kemudian masyarakat yang ada di sekitar bisa merasakan manfaat dari kawasan KHDTK kita. Sekarang ini sementara yang kita lakukan adalah membuat rumah produksi gula semut dengan gula cair. Gula semut dengan gula Kita cair. punya potensi kurang lebih 30 hektar. Ini aren, ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita ada kolaborasi riset dengan Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, kemudian dengan salah satu perguruan tinggi di Rusia, Tomsk Politeknik Rusia, Oke. untuk memanfaatkan
bahan baku dari aren ini untuk bioplastik. Bioplastik. Ya, jadi sudah mulai berkembang. Kemudian riset kita dengan San Diego State University, Georgia State University yang terkait dengan bagaimana perilaku makaka maura. Makaka maura ya, yang memang habitatnya endemiknya di Sulawesi, ya. Dan terkhusus untuk di sini di Sulawesi Selatan ini yang berekor pendek, ya. Banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa dilakukan. Dan saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Unhas ini untuk ayo kita sama-sama memikirkan apa yang harus dilakukan di hutan pendidikan ini, KHDTK ini, sehingga bisa menjadi salah satu sumber-sumber penerimaan di Universitas Hasanuddin, bahkan mungkin untuk wisata, pengembangan ekowisata. Ekowisata. Ya, walaupun sekarang ini Pak Rektor sangat support Fakultas Kehutanan ini, dan beberapa beliau yang lakukan arahkan kepada kami untuk hutan pendidikan ini harus menjadi salah satu ikon Universitas Hasanuddin. Dan dalam waktu dekat, kami juga ini banyak menerima kunjungan dari perguruan tinggi lain. Karena saya katakan bahwa KHDTK ini bukan cost center, tetapi KHDTK ini bisa menjadi income generating minimal untuk membiayai dirinya. Membiayai dirinya sendiri. Karena kalau tidak lakukan upaya-upaya, potensi cukup besar. Kita punya arboretum 30 hektar dengan koleksi berbagai jenis tanaman. Kita punya lokasi-lokasi yang sangat menarik untuk wisata. Nah, ini dalam proses pengembangannya. Mudah-mudahan ke depan Unhas ini memiliki hutan pendidikan yang jauh lebih maju dibandingkan perguruan tinggi lain. Karena sekarang itu sudah mulai dilirik bahwa hutan pendidikan Unhas ini bisa menjadi tempat untuk belajar, untuk kita sharing dengan perguruan tinggi lain. Oke, jadi itu salah satu saya sebut sebagai program unggulan dari Fakultas Kehutanan Unhas sendiri ya, kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK yang terletak di hutan Bengo-Bengo sana. Mungkin sebagai closing statement, Prof, kepada pemirsa Unhas TV di rumah, bagaimana kemudian komitmen dari Fakultas Kehutanan ini untuk mendukung program-program pemerintah. Silakan, Prof. Jadi masalah kehutanan dan lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, tapi ini tanggung jawab kita semuanya. Dampak dari perubahan iklim, pemanasan global ini bukan lagi cerita, bukan lagi rencana-rencana ke depan seperti apa, tapi saat ini kita sudah rasakan suhu naik sampai 1,5 derajat Celcius, ya. Penurunan apalagi mencairnya di kutub, es di kutub, ya, dan seterusnya. Ini kan merupakan bagian dari perubahan iklim yang terjadi, sehingga saya mengajak kepada kita semua, seluruh warga Unhas dan siapapun yang mendengar dan menonton Unhas TV ini, ayo kita lakukan upaya-upaya sekecil apapun itu, sehingga penurunan emisi ini bisa tercapai di 2030. Mungkin itu dari saya, makasih banyak. Oke, jadi pemirsa itu tadi ya, ajakan langsung nih dari Dekan Fakultas Kehutanan Unhas bahwa memang untuk mengurusi sektor kehutanan di Indonesia ini kita butuh kolaborasi antar seluruh sektor ya, dan juga tentunya membutuhkan peran serta kontribusi dari masyarakat untuk mendukung pemerintah. Jadi memang untuk pemisahan Kementerian Kehutanan dari KLHK ini kita masih belum ketahui ya kedepannya akan seperti apa, tetapi kita berharap bahwa memang ini akan menjadi solusi dari segala permasalahan di sektor kehutanan di Indonesia dan akan menjadi pendukung dari berbagai program-program prioritas dari pemerintah kita. Ya, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing bersama pemirsa Unhas TV. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up, dan jangan lupa untuk terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh